Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia dengan NIM 210705000. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang denial of service dari mata kuliah keamanan jaringan. Yang pertama di sini ada pengertian denial of service. Pengertian denial of service atau DOS adalah serangan cyber yang bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya yang tersedia di internet menjadi tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan permintaan yang sangat banyak dan intensif ke sebuah sistem atau layanan yang berfungsi sebagai target serangan. Dalam kasus serangan DOS, penyerang tidak mencoba mencuri informasi atau mengubah data di sistem, tetapi hanya mencoba membuat sistem tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan DOS dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang umum adalah dengan membanjiri sistem atau jaringan dengan lalu lintas data yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau jenuh dan tidak dapat melayani permintaan pengguna yang sah. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan celah keamanan pada sistem atau aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk mengirim permintaan khusus yang dapat mengganggu atau menghentikan layanan. Selanjutnya ada contoh dari denial of service. Yang pertama adalah serangan flood. Serangan ini dilakukan dengan cara membanjiri sistem atau jaringan dengan lalu lintas data yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau jenuh dan tidak dapat melayani permintaan pengguna yang sah. Contohnya, seorang penyerang dapat mengirimkan ribuan atau bahkan jutaan permintaan ke server atau situs web dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua ada serangan ping of death. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan paket data yang sangat besar atau tidak valid ke sebuah sistem atau jaringan, sehingga menyebabkan sistem menjadi tidak stabil atau bahkan crash. Paket data yang tersebut dapat mengandung kode yang mengarahkan sistem untuk memproses data yang tidak perlu, atau bahkan mengakibatkan kelebihan memori pada sistem. Tiga ada serangan smooth. Serangan ini dilakukan dengan memanfaatkan protokol Internet Control Message Protocol ICMP untuk memanjiri sebuah jaringan dengan permintaan echo request yang sangat banyak. Serangan ini dapat membuat jaringan menjadi overload dan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Kemudian ada serangan SDN flood. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri sebuah sistem atau jaringan dengan permintaan SNY atau synchronous yang sangat banyak dan tidak valid. Permintaan SDN ini biasanya digunakan untuk membuka koneksi TCP antara dua sistem. Tapi dalam serangan ini, permintaan SDN tidak dapat diselesaikan dan membuat sistem menjadi overload. Yang terakhir ada serangan slow loris. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan permintaan yang sangat lambat ke sebuah server atau situs web, sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau jenuh. Serangan ini sulit untuk dideteksi karena tidak mengirimkan lalu lintas data yang sangat tinggi, tetapi dapat menyebabkan sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Nah, semua jenis serangan DOS yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem atau layanan yang menjadi target dan dapat mengganggu bisnis atau aktivitas pengguna yang mengandalkan layanan atau sumber daya tersebut. Oleh karena itu, penting bagi organisasi atau pengguna untuk memperkuat keamanan sistem dan mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi diri dari serangan DOS. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari DOS. Sebagai sebuah serangan cyber, denial of service atau DOS memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan seperti yang dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, ada kelebihan DOS. Yang pertama, kelebihan dari DOS sendiri merupakan mudah digunakan. Serangan DOS dapat dilakukan dengan relatif mudah dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat diunduh atau dengan memanfaatkan perangkat yang rentan terhadap serangan. Yang kedua ada efektif. Serangan DOS dapat sangat efektif dalam mematikan sistem atau layanan online dan mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi korban serangan. Yang ketiga, tidak memerlukan akses ke sistem. Serangan DOS tidak memerlukan akses ke sistem atau jaringan yang ditargetkan. Penyerang dapat melancarkan serangan dari lokasi yang jauh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perangkat lain.
Yang terakhir ada tidak memerlukan keahlian teknik yang tinggi. Pelaku serangan DOS tidak memerlukan keahlian teknis yang tinggi untuk melancarkan serangan. Hal ini membuat serangan DOS dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pemula dalam bidang cyber. Kemudian selanjutnya ada kekurangan dari DOS. Kekurangan dari DOS sendiri yaitu tidak efektif untuk mencuri data. Serangan DOS hanya bertujuan untuk membuat sistem atau layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah, sehingga tidak efektif untuk mencuri data atau informasi rahasia dari korban serangan. Kemudian yang kedua ada dampaknya dapat merugikan pengguna yang sah. Serangan DOS dapat membuat sistem atau layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah, yang dapat merugikan mereka secara finansial atau menyebabkan ketidaknyamanan. Yang ketiga, tidak stabil. Serangan DOS cenderung tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Hal ini karena serangan DOS sering bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh perangkat yang digunakan untuk melancarkan serangan. Dan sumber daya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Yang terakhir adalah tidak efektif untuk mengambil alih sistem. Serangan DOS tidak efektif untuk mengambil alih sistem atau jaringan. Serangan yang bertujuan mengambil alih sistem atau jaringan biasanya memerlukan akses ke sistem dan keahlian teknis yang tinggi. Kemudian, ada kesimpulannya, meskipun serangan DOS memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dilakukan dan efektif dalam mematikan sistem atau layanan, namun serangan ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti dampaknya yang merugikan pengguna yang sah dan tidak relatif, seperti dampaknya yang merugikan pengguna yang sah dan tidak efektif untuk mencuri data atau mengambil alih sistem. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk mengambil tindakan keamanan yang tepat untuk melindungi sistem dan layanan mereka dari serangan DOS. Kemudian ada cara menghindari DOS. Berikut adalah beberapa cara yang digunakan untuk menghindari serangan denial of service atau DOS. Yang pertama adalah perkuat keamanan sistem dan jaringan. Pertama-tama, pastikan sistem dan jaringan Anda telah diproteksi dengan keamanan yang kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan menginstal dan mengkonfigurasi firewall, melakukan pembaruan keamanan sistem secara berkala, dan menggunakan protokol keamanan seperti SSL atau TLS untuk melindungi komunikasi data. Kemudian, gunakan produk dan layanan proteksi DDoS. Anda dapat menggunakan layanan proteksi DDoS atau Distributed Denial of Service yang tersedia dari penyedia layanan atau produk keamanan untuk melindungi sistem dan jaringan dari serangan DDoS. Layanan DDoS Protection dapat membantu untuk mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas data yang tidak sah dan mencegah serangan sebelum mereka mencapai target. Kemudian ada gunakan filter lalu lintas data. Filter lalu lintas data dapat digunakan untuk memblokir permintaan atau lalu lintas data yang tidak valid atau mencurigakan. Hal ini membantu mencegah serangan DOS yang meminimalkan dampak yang ditimbulkan jika serangan terjadi. Kemudian, ada batasi jumlah permintaan yang dapat diterima oleh sistem. Anda dapat mengatur batasan jumlah permintaan yang dapat diterima oleh sistem atau aplikasi untuk mencegah serangan DOS. Misalnya, Anda dapat membatasi jumlah koneksi TCP yang dapat diterima oleh server dalam waktu tertentu, atau membatasi jumlah permintaan HTTP yang dapat diterima oleh situs web dalam satu sesi. Kemudian ada monitor lalu lintas data, atau lalu lintas data yang masuk ke sistem dan jaringan Anda secara teratur. Hal ini dapat membantu Anda mendeteksi serangan DOS lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan sebelum serangan merusak sistem dan layanan yang menjadi target. Kemudian terakhir ada lakukan tes keamanan secara berkala. Lakukan tes keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi celah keamanan pada sistem atau jaringan Anda. Dengan melakukan tes keamanan secara berkala, Anda dapat menemukan celah keamanan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan serangan DOS. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, Anda dapat membantu melindungi sistem dan jaringan Anda dari serangan DOS dan menghindari dampak yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Pada slide terakhir ini, saya menyimpulkan bahwa denial of service atau DOS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat sistem atau layanan yang menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan DOS dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi korban serangan,
yang seringkali membutuhkan waktu dan upaya untuk memulihkan sistem atau layanan yang terkena dampak serangan. Serangan DOS dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan membanjiri jaringan atau sistem dengan permintaan atau lalu lintas data yang tidak sah, memanfaatkan celah keamanan pada sistem atau aplikasi, atau dengan melakukan serangan DDoS yang melibatkan ribuan atau bahkan jutaan perangkat yang diambil alih oleh penyerang. Untuk menghindari serangan DDoS, penting untuk memperkuat keamanan sistem dan jaringan, menggunakan produk dan layanan proteksi DDoS, menggunakan filter lalu lintas data, membatasi jumlah permintaan yang dapat diterima oleh sistem, memonitor lalu lintas data, dan melakukan tes keamanan secara berkala. Kesimpulannya, serangan denial of service adalah ancaman serius bagi sistem dan layanan online. Namun, dapat dicegah dengan langkah-langkah keamanan yang tepat, dengan memperkuat keamanan sistem dan jaringan, dan menggunakan produk dan layanan proteksi DDoS. Penggunaan dapat menimbulkan risiko serangan DOS dan menjaga keamanan dan ketersediaan sistem dan layanan online. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau lebih kurang saya mohon maaf. Saya juga mahasiswa yang sedang belajar. Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.